Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan tentang pitch ya. Jadi tentang pitching. Yang kemarin kita udah bahas tentang persiapannya, tentang preparation, kemudian sekarang tentang pelaksanaannya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita akan pelajari, yang kita akan kaji di bagaimana cara kita deliver pitch yang baik, yang impresif kalau di sini ya di bahasanya impresif. Kemudian kalau misalnya di bahasa di buku soal literatur itu pitching with punch gitu ya. Jadi yang pitchingnya yang nendang gitu ya, kayak gimana? Yang apa ya? Yang nonjok sebenarnya. Yang nonjok pitchingnya seperti apa? Nah itu penting banget ya buat kita untuk bisa kita pelajarin dan untuk bisa kita terapkan gitu ya. Karena persiapan yang bagus, persiapan yang sempurna itu nggak cukup ya. Kalau misalnya kita nggak bisa deliver dengan baik ketika hari H gitu ya, ketika kita harus melakukan pitchingnya fail gitu. Jadinya preparation yang kemarin kita udah buat, latihan segala macam, jadinya juga percuma gitu ya. Makanya ada banyak hal di sini yang penting untuk kita perhatikan, banyak detail yang harus kita perhatikan karena saking banyaknya kita harus bagi untuk impressive pitch ini jadi dua sesi ya, jadi dua bagian. Jadi di part satu ini aja kita bahasnya udah cukup banyak gitu ya, cukup banyak nanti yang harus kita bahas sehingga nanti kita lanjutkan di part 2 di sesi mendatang gitu ya. Oke, yang pertama sebagaimana biasanya jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung aja bertanyain di grup WhatsApp atau langsung di kolom komentar ya. Dan yang terakhir adalah self study. Self study dari buku literatur yang di sini nanti kita pakai bukunya Hatton. Kalian baca lebih detail di bukunya Hatton lebih lanjut ya nanti setelah sesi perkuliahan ini. Oke. Di sini ya tadi yang saya sebutin jadi dengan proper preparation and rehearsal. Jadi kalaupun kita udah melakukan preparation, persiapan-persiapannya dengan cukup dan dengan baik, latihan pun juga udah kita lakukan, maka sekarang kita harus berkonsentrasi ke bagaimana kita perform ya, bagaimana kita tampil dan memastikan bahwa performance kita, pitchingnya kita ini adalah pitching yang nendang gitu ya, pitching yang punya impact, yang punya impression juga gitu kepada klien kita, kepada orang yang lagi kita pitch gitu ya. Jadi nggak sekedar kita di sini hanya sekedar membaca dari materi, sekedar sekedar melakukan rutinitas mungkin kalau misalnya itu dengan klien yang kita udah biasa bertransaksi dengan mereka, nggak sekedar rutinitas seperti itu. Jadi memang harus ada poin-poin tertentu dan detail-detail tertentu yang memang kita harus pastikan bahwa itu kita lakukan dengan baik gitu ya. Dan beberapa detail itu akan beberapa kita bahas pada sesi kali ini dan itu jumlahnya cukup banyak gitu ya. Jadi kita memang harus sedikit lebih bersabar dan memberikan perhatian kepada masing-masing detail itu dengan lebih baik gitu ya. Nah, di sini juga disebutin bahwa punch that will give it impact and distinctiveness gitu ya. Jadi punch tadi nonjoknya atau nendangnya dari pitching yang kita lakukan itu adalah yang punya impact ya, yang punya efek yang baik kepada deal kita tentunya, kepada deal kita, kemudian kepada impresi dari mereka kepada kita, dan juga distinctiveness gitu ya. Jadi ada keunggulan yang unik dari kita yang kita tunjukkan juga yang berbeda dengan um, orang-orang yang pitching dari perusahaan-perusahaan yang lain misalnya. Jadi itu yang harus kita tonjolkan agar bisa tadi ya, agar bisa nendang tadi itu. Oke, yang pertama di sini adalah yang akan kita bahas itu first impression ya. First impression itu um, kalau dulu di beberapa iklan di tahun 90-an mungkin ya gitu ya, 90-an atau mungkin awal 2000-an gitu kan. Ada salah satu iklan iklan di televisi untuk produk parfum ya, di produk parfum Axe itu yang di tahun itu tuh jadi booming banget karena memang tagline-nya mereka
sesuai banget gitu ya. Jadi tagline mereka adalah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Jadi memang kesan pertama ini penting gitu ya. Itu hanya sebuah iklan ya. Tapi memang di dalam kita berinteraksi sehari-hari, ini udah menjadi insting dari kita, dari manusia ya. Jadi kita emang cenderung akan memiliki kecenderungan untuk menilai sesuatu itu di awal dari kesan pertama gitu ya. Bener nggak? Jadi ketika misalnya kalian mungkin melihat saya hadir pertama kali di kuliahan, kalian mungkin akan profiling di awal ya udahan ya. Jadi oh Pak Maeda ini modelnya kayak gini, dilihat dari cara berpakaiannya Pak Maeda ini orangnya kayak gini, dari cara ngomongnya kayak gini gitu ya. Misalnya dari model rambutnya kayak gini gitu kan. Orang bisa eh, menentukan profil-profil tertentu yang nanti akhirnya dicocokin sama bagaimana mereka melihat melihat seseorang dari pihak lain gitu ya. Di sini disebutin make judgment based on first impression gitu. Jadi kita emang udah terbiasa seperti itu ya. Kita udah terbiasa membuat judgment tertentu. Dengan kita melihat cara berpakaiannya orang, bisa jadi kita juga udah ngerti kira-kira orang ini masuk generasi yang mana ya gitu ya. Generasi X kah, generasi Y kah gitu kan. Atau baby boomers ya, yang orang-orang jadul gitu kan dari cara berpakaiannya gitu. Atau misalnya selera musiknya ini orang ini wah ini kayaknya cocok deh saya sama sama Mas ini itu cocok kayaknya. Soalnya kayaknya dia emang sama-sama anak punk, sama kayak saya gitu ya. Jadi cara berpakaiannya udah kelihatan. Itu hanya contoh ya. Tapi emang sering sekali, bahkan mungkin hampir hampir setiap saat kita melakukan seperti itu. Dan itu udah insting manusia ya. Itu nggak bisa serta merta kita ubah gitu ya. Nah sebenarnya di sini juga kesan pertama itu nggak selalu benar kan? Itu nggak selalu benar. Jadi kita sekedar ngelihat orang dari penampilannya mungkin atau dari ngomongnya ketika di awal itu nggak selalu benar, bisa jadi salah gitu. Dan itu juga bakal sering udah kalian alamin ya di kehidupan sehari-hari ketika kalian mungkin menilai teman kalian di awal baru ketemu kok diem banget, kok dingin orangnya kok dingin gitu ya, cara berpakaiannya kok seperti seperti ini. Ternyata setelah kenal enggak gitu ya. Cuman untuk bisa mengubah first impression tadi itu butuh waktu. Jadi butuh waktu, butuh proses ya. Jadi nggak serta-merta langsung berubah gitu kan. Jadi perubahan itu membutuhkan proses. Nah makanya di sini diharapkan memang ketika kita melakukan pitching, kita nggak memberikan impresi, nggak memberikan kesan yang salah di tahap-tahap awal gitu ya. Jadi kita berikan kesan yang memang appropriate ya, kesan yang sesuai dengan siapa kita, value-nya kita itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya contoh kita adalah perusahaan yang profesional gitu ya, yang profesional eh, yang menghandle mungkin beberapa arsip-arsip penting di negara gitu ya. Ya cara berpenampilan kita kita sesuaiin gitu ya. Jangan cara berpenampilan kita seperti let's say seperti saya saat ini gitu ya, datang ke tempat lembaga tertentu kita nawarin nawarin service tertentu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen mereka gitu kan ya. Mereka nggak bakal percaya gitu ya dengan cara berpenampilan saya saat ini gitu ya. Ngelihat ini anak mau ngapain gitu ya, mau eh, ngerapiin berkas-berkas kita dan segala macem gitu, atau sebenarnya dia cuma mau bermain-main aja gitu ya. Jadi kelihatannya nggak serius gitu. Jadi itu juga tergantung dari konteksnya juga gitu ya. Kemudian ini ya, biasa yang kita eh, yang ada di pikiran kita, kalau misalnya kita lagi melihat orang lain, lagi profiling tadi ya, buat judgement tadi itu biasanya kita nanya ke diri kita sendiri sebenarnya, ini ya, kira-kira dia itu orangnya gaul nggak ya? Kira-kira dia orangnya itu gampang diajak jadi teman nggak ya? Gitu, gampang nyaman ngobrolnya nggak ya? Gitu. Kemudian juga yang tadi itu berhubungan dengan pakaian. Pakaiannya sesuai nggak? Pakaiannya itu bagus nggak? Atau stylenya yang seperti apa gitu ya? Kemudian juga ada handshake ya. Biasanya ada orang handshake yang handshake-nya itu firm gitu ya, yang handshake-nya itu kenceng seperti kayak misalnya udah mungkin kita kenal biasanya itu Trump ya. Si Trump itu kan kalau handshake kayak nggak mau kalah gitu kan ya. Dan ada banyak orang-orang yang seperti itu gitu. Dan itu memberikan kesan memang bahwa kita emang firm, orangnya firm dan orangnya mantep gitu ya, orang yang percaya diri dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah confidence dan relax atau enggak gitu ya.
Jadi ketika kita melihat orangnya gugup, orangnya agak bingung dan segala macam, maka ya kita bisa nangkep bahwa oh sepertinya dia kurang kurang percaya diri gitu ya, kurang percaya diri, kurang nyaman dengan kondisi-kondisi seperti ini, dengan kondisi di bawah tekanan kayaknya dia nggak bisa gitu ya. Kita udah bisa ngasih judgement kayak gitu dari sekedar ngelihat ketika first impression aja gitu ya. Nah, sekali lagi itu bisa jadi salah gitu ya. Ini nggak akan jadi patokan yang akan selalu benar. Cuman this is the way we judge people gitu ya. Di bagian awal gitu. And it's fine gitu ya. Karena ini memang insting dari kita biasanya. Jadi ini biasa banget gitu ya. Dan ya makanya itu sebagai orang yang akan dijudge gitu ya, maka kita harus pastikan bahwa kita memberikan impresi yang sesuai dengan apa yang pengen kita deliver gitu ya. Kalau emang kita orangnya, misalnya kita orang dari startup, kemudian kita juga mau dealing dengan sesama startup dan lain sebagainya, ya kalian ngerti juga kalau misalnya style-style cara berpakaian orang-orang di startup itu santai banget gitu ya, pakai kaos gitu ya, pakai celana jeans, atau celana pendek dan lain sebagainya. Dan itu hal yang biasa gitu ya. Kita pitching dengan pakaian seperti itu hal yang biasa gitu. Coba kalian lihat misalnya kayak Mark Zuckerberg gitu ya, kalau misalnya dia lagi present something gitu di depan publik, jadi dia pakai kaos and it's fine gitu ya, nggak ada masalah gitu. Jadi memang harus sesuai dengan value yang pengen kita tunjukin ke orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai nggak pas, itu aja sih. Kemudian yang berikutnya ini berhubungan semua ya dengan first impression. Yang kedua itu adalah timekeeping ya. Timekeeping itu ketepatan waktu di sini yang dimaksud. Jadi jangan sampai kita nggak tepat waktu ya, nggak hadir pada waktu yang sudah ditentuin. Misalnya kita janjian jam 9, baru nyampe di tempatnya jam setengah 10 gitu kan. Atau ya lewat sekedar 5 menit, 10 menit gitu. Dan posisi kita ketika datang sudah ditungguin di ruang meeting gitu. Itu udah nggak nyaman banget. Bakal impresi dari yang ditangkap oleh klien pun juga udah nggak enak ya. Wah ini baru pitching aja udah telat gitu ya. Apalagi nanti kalau deliver kerjaan kira-kira bener nggak gini. Jangan-jangan telat-telat. Emang modelnya itu perusahaan yang suka nelat gitu ya. Mereka akan punya penilaian seperti itu gitu ya. Dan bagi kita pun ketika masuki ruangan yang seperti itu dengan kondisi kita udah telat, kita udah down ya, kita udah nggak nyaman sekali. Itu berpengaruh kepada pitching kita ke depannya gitu ya. Jadi karena kita udah nggak nyaman, susah untuk kita bisa bisa meyakinkan mereka dengan service yang kita punya. Kemudian hal yang penting dilakukan di sini adalah ya kita harus spare waktu yang cukup ya. Jadi kalau memang kita udah ngerti kalau jalan misalnya bakal macet di jam-jam tertentu ya maka kita spare jauh-jauh sebelum itu kita udah berangkat gitu ya. Mending kita udah sampai di sana dan kita nungguin dalam waktu yang lama daripada kita telat tadi itu. Karena salah satu keuntungan ketika misalnya kita udah sampai di sana dalam waktu yang lama, misalnya kita udah dipersilahkan untuk masuk di meeting roomnya, kita udah ngerasa bahwa kita udah ngeblend sama meeting roomnya gitu ya. Kita udah oke, di sini venue-nya nanti di sini, saya harus ngobrol kira-kira di sini, nanti apa namanya proyektornya akan ada di sini, jadinya posisinya orang-orangnya nanti di sini gitu. Kita udah bisa bisa menguasai ruangan gitu ya sebelum kita bertemu dengan klien gitu. Jadi itu jadi nilai plus gitu ya. Daripada tadi kita baru masuk belum nyiapin apa-apa, udah ditungguin orang-orang yang dari klien udah lengkap gitu ya. Kita baru masuk masih masang-masang kabel HDMI untuk presentasi dan lain sebagainya. Itu bakal rusak sih ya. Jadi ini sebenarnya kesalahan kecil cuman bakal efeknya besar banget gitu ya kalau kita nggak bisa tepat waktu. Berikutnya ada meeting and greeting ya. Meeting and greeting ini jadi yang saya sebutin sebelumnya ya di awal ya. Jadi sebisa mungkin kita itu udah berada di ruangan yang nanti akan kita pakai untuk pitching gitu ya. Baik itu di fasilitas kita sendiri, di apa ya, misalnya di kantor kita sendiri, atau itu di kantornya klien tadi ya. Jadi makanya
Kalau misalnya memang memungkinkan, maka kita hadir jauh sebelum waktu kita dipersilahkan untuk presentasi, itu perlu ya, karena kemungkinan besar mereka memang akan mempersilahkan kita untuk masuk ke ruangan, seperti ruangan meeting tadi ya, yang untuk kita melakukan pitching di situ. Jadi harapannya itu ya, jadi kita bisa bisa berada di ruangan itu sebelum pitching dilakukan. Jadi kita bisa nyiapin banyak hal gitu ya. Misalnya tadi secara teknis nyiapin masang laptop ke proyektor lah, masang beberapa nyiapin peralatan, misalnya kita butuh nulis-nulis, nyiapin spidolnya, papan tulisnya, dan segala macam, posisinya kita ubah sedikit-sedikit gitu ya. Jadi itu bakal menambah kepercayaan kita dan juga impresi kita di mata klien gitu ya. Klien bakal melihat kita sebagai orang yang well prepared gitu ya. Jadi wah ini udah bagus banget, saya masuk udah rapi gitu ya, udah rapi, udah siap dan segala macam. Kemudian ketika meeting and greeting ini di awal-awal juga kita introduce all the team ya. Jadi kita kenalin semuanya tim kita ya. Ini kan balik ke yang bagian-bagian persiapan yang di pertemuan sebelumnya kemarin, bahwa tim yang kita bentuk ini harus proper ya, harus nggak terlalu banyak orangnya, tapi juga nggak terlalu sedikit gitu ya, harus sesuai dengan proyeknya seperti apa gitu ya. Jadi orang-orang yang berada dalam tim adalah orang-orang yang memang sesuai di bidangnya dan memang expert di situ gitu ya. Dan itu nanti kita kenalkan kepada klien gitu. Jadi siapa aja yang ada di tim kita gitu. Walaupun apapun peran mereka gitu ya, apapun peran mereka. Dan di sini jangan hanya cuma sekedar nyebut misalnya saya di sini bersama beberapa rekan saya dari perusahaan X misalnya. Di sini ada rekan saya A. Rekan saya A ini adalah bisnis analis selesai gitu ya. Rekan B ini adalah accounting gitu misalnya, accounting, dan rekan C ini adalah misalnya financial planner gitu ya. Nggak sekedar seperti itu aja, tapi juga sebisa mungkin kita lebih lebih detailin ya, apa sebenarnya kontribusi mereka terhadap proyek yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi saya sebutkan, jadi misalnya si B ini adalah accounting yang nanti akan mengkalkulasi bagaimana pengaruhnya dari X ke Y dan lain sebagainya dari proyek yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, tergantung detail dari setiap proyeknya gitu. Jadi tergantung detailnya seperti apa, perannya mereka disebutin. Jadi akhirnya nanti klien juga ngerti bahwa oke, bagian tertentu, misalnya bagian keuangan tadi, dihandle dengan orang yang pas gitu ya. Di situ ada financial planner, di situ ada accountant gitu ya. Jadi itu sudah dihandle dengan orang-orang yang sesuai gitu ya. Mereka akan merasa secure gitu. Oke, itu akan dihandle orang yang sesuai, dan ketika nanti saya tanya pun ada orang-orang yang ahli yang akan bisa jawab gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita introduce mereka biar memberikan kredensial yang positif buat kita sebagai orang yang pitching gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita cek juga itu siapa sih yang di lawan bicara kita, di tim lawan itu yang hadir tapi sebenarnya belum kita expect gitu ya. Kita nggak nyangka kalau dia bakal hadir gitu. Misalnya contohnya kita bakal pitch ke perusahaan tertentu, klien tertentu ya, dengan kita buat meeting dengan level manager mungkin ya, level manager tingkat menengah gitu misalnya. Dan kita berharap bahwa oke, nanti bakal ada manajer itu dan timnya gitu ya, dan anggota-anggotanya gitu. Tapi ternyata ketika kita datang di sana itu mungkin disampaikan juga, mungkin enggak gitu ya. Kalau misalnya disampaikan, oh ya Pak, kebetulan nanti Bapak CEO kami nanti bisa ikutan juga gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ngobrol lebih lebih detail juga gitu. Bisa juga diindikasikan seperti itu, bisa jadi memang tiba-tiba CEO-nya datang langsung ke ruangan gitu ya. Contoh, ini hanya contoh. Jadi siapapun itu, orang-orang yang nggak kita expect, yang nggak kita prediksi, datang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya masih memungkinkan, kita bisa memodifikasi atau customize dari pitching yang kita lakukan, itu kita sesuaikan sedikit dengan hadirnya tadi itu, misalnya orang yang seperti tadi dicontoh berarti CEO gitu ya. Oke, berarti ada gambaran yang lebih general
terhadap mungkin strategi perusahaan gitu ya. Jadi hubungannya project ini dengan strategi perusahaan dalam jangka panjang apa? Kira-kira value yang bakal ditangkap CEO seperti apa gitu. Itu bisa kita tambahin gitu ya. Jadi tergantung orang yang datang itu siapa. Penting atau enggaknya kira-kira kita tambah gitu ya. Kalau orang yang datang itu nggak kita expect tapi juga nggak penting juga nggak perlu kita buat adjustment seperti itu ya. Dan itu pun kalau mungkin kan, kalau nggak memungkinkan karena kita emang nggak punya persiapan di situ ya nggak usah dilakukan gitu ya daripada nanti malah belepotan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah making eye contact ya. Making eye contact ini ya seperti yang biasa kita ketika komunikasi ya. Kalau misalnya kita komunikasi nggak ngelihat ke wajah, nggak ngelihat ke mata, itu kan kayak kayak nggak nyampe gitu ya. Jadi orang ngomong ngomong sendiri gitu ya, kayak kayak orang sebenarnya nggak berkomunikasi secara langsung gitu ya. Bahkan eh, di platform digital pun kita emang harus melakukan eye contact gitu ya. Makanya sebisa mungkin kayak misalnya dari saya, sebisa mungkin juga saya juga tetap melakukan eye contact gitu ya dalam hal presenting materi-materi kuliah gitu kan. Dan saya kira semua dosen juga seperti itu ya. Jadi mereka akan berusaha sebenarnya untuk menampilkan dari diri mereka sendiri, dari apa namanya gambarnya, kemudian dari eye contact-nya juga mereka akan berusaha memberikan itu dengan cukup gitu ya. Karena memang itu akan berpengaruh ke bagaimana audiens itu nangkep informasinya juga gitu ya. Oke, kemudian ini ya, jadi di sini juga ada warm smile juga gitu, eye contact, kemudian firm handshake tadi, seperti yang tadi saya sebutin di awal tadi, itu um, berpengaruh ya, itu berpengaruh kepada confidence yang kita punya gitu. Dan kalau eye contact tadi hubungannya dengan tadi ya delivery, ketika kita deliver something dan mereka akan bisa ngerasa bahwa kita emang mengomunikasikan itu ke mereka, bahwa kita ngomongnya adalah ke mereka gitu ya. Jadi itu akan lebih bisa ditangkap dengan baik gitu. Nah, ini adalah catatan gimana kalau misalnya kita melakukan pitching itu di tempat kita. Jadi pitchingnya ini kalau yang tadi kita ngomongnya kan di tempatnya klien gitu. Bagaimana kalau misalnya ini di tempat kita gitu ya. Jadi kalau di tempat kita ya kita harus pastikan bahwa fasilitas yang kita miliki itu mendukung untuk dilakukan pitch dengan baik tadi ya. Jadi mulai dari detail-detail yang ada di ruangannya, seperti fasilitas-fasilitasnya, infrastruktur yang seperti apa itu udah harus kita siapin. Kemudian di luar itu, di luar fasilitas yang mungkin lebih secara fisikal ya, yang nggak fisik pun juga harus kita perhatikan gitu ya. Misalnya bagaimana nanti cara kita nyambut ketika mereka datang gitu ya. Ketika mereka datang ke tempat kita, pastiin bahwa yang pertama seperti di sini kita pastiin bahwa arrangementnya itu clear ya, bahwa kita janjiannya jam berapa itu jelas gitu. Dan kita bisa pertegas itu lagi gitu ya. Kita pertegas itu mungkin di 1 hari sebelumnya bahwa besok adalah pertemuannya misalnya jam 9 gitu ya, di alamat ini gitu. Kita share juga poin map-nya gitu ya. Jadi biar mereka nggak nyasar dan segala macam. Jadi pastikan mereka ketika datang ke tempat kita itu juga udah nyaman gitu ya. Kalau mereka nyasar, mereka nyari tempat kita aja nyasar, mereka udah kehilangan mood bisa jadi ya. Mereka udah males jadi ke tempat kita karena nyasar udah capek dan segala macem. Baru ketemu tempat kita dan akhirnya telat juga dan jadinya nggak nyaman nanti ke belakangnya pitchingnya ya. Jadi kita hindarin hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga tunjuk kontak person ini biasanya udah kalau di perusahaan atau di organisasi tertentu udah ada sih ya. Jadi kontak person yang emang khusus ngehandle klien ini gitu ya. Jadi dia yang bertugas sebagai LO gitu. Dia yang bertugas sebagai orang yang menghubungi kemudian menyampaikan informasi dan dia bisa ditanyain kapanpun terkait dengan meeting yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya hampir sama ya, di reception juga udah ada orang yang kita tunjuk siapa nanti yang menemui pertama kali gitu ya. Jadi jangan sampai juga klien yang sebenarnya udah janjian dengan kita gitu ya. Kita tanyain ketika mereka datang resepsinya masih masih nanyain siapa mereka, keperluannya apa dan segala macam gitu ya.
Jadi seharusnya kita udah bisa mengidentifikasi nanti kalau misalnya ada tim jumlahnya 4 orang, misalnya 4 orang, kemudian mungkin berpakaian seperti ini, ada bapak-bapak, ada 2 ibu-ibu gitu kan, yang satu mas-mas gitu. Jadi misalnya kita bisa sampaikan seperti itu ke reception. Jadi reception ketika menerima mereka pertama kali, dia udah bisa ngerti gitu ya. Ini dari mana, ini siapa gitu. Jadi reception nggak terlalu banyak tanya gitu ya. Dan itu membuat kalau misalnya terlalu banyak tanya itu membuat klien ngerasa bahwa dia kurang kurang diberi respect ya. Kurang diberi respect bahwa ini gimana sih saya diundang, kita janjian di sini kok masih banyak ditanyain gitu kok kayaknya saya kok nggak penting banget gitu ya. Jadi jangan sampai klien ngerasa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya di reception baru datang gitu, dia langsung disambut sama receptionnya, Bapak dari perusahaan X ya gitu, atau sejenisnya gitu ya. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa audiensnya ini, klien kita ini bakal nyaman ya di tempat kita. Bakal nyaman, kita beri waktu dulu, jadi nggak datang langsung mereka datang langsung duduk, langsung kita presentasi gitu, enggak. Kita beri waktu buat mereka buat bernafas gitu ya, buat relax sejenak gitu kan. Entah kita kasih snack atau kasih minuman dan lain sebagainya. Jadi suasananya bisa lebih cair gitu ya, nggak langsung kita masuk ke pembahasan yang to the point. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya gift giving ya. Jadi biasanya di beberapa organisasi tertentu atau beberapa perusahaan tertentu, gift giving ini umum gitu ya. Jadi dari klien mungkin atau mungkin dari supplier itu ngasih gift tertentu gitu ya, ngasih gift tertentu kepada perusahaan atau kepada perwakilan perusahaan bahkan gitu ya. Jadi kadang nggak ke perusahaannya secara langsung. Nah, ini harus kita jadikan perhatian ya. Ini harus jadikan perhatian apakah yang pertama ini bisa diterima atau nggak bisa diterima gitu ya. Jadi kita harus refer kepada ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan kita sendiri juga gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Kalau misalnya saya adalah manajer dari procurement, manajer pengadaan dari sebuah perusahaan, kemudian saya didatengin suppliernya bawa gift yang spesial hanya buat saya gitu ya, spesial hanya buat saya dengan nilai yang lumayan menggoda gitu ya, nilai yang lumayan saya susah nolaknya misalnya gitu ya, atau dibawain jam tertentu misalnya dengan merek yang branded Rolex atau sebagainya gitu ya, yang mahal, dan itu ditujukan untuk saya sebagai manajer procurement, maka kita harus hati-hati seperti ini. Kita harus melihat di perusahaan seperti apa gitu ya aturannya. Jadi kalau misalnya itu nggak boleh, ya kita harus tolak gitu ya. Karena ini bakal berpengaruh kepada dealing ke depan gitu ya. Dapat berpengaruh ke bagaimana kita mempersepsikan tawaran mereka gitu ya. Jadi bisa jadi tawaran mereka bukan tawaran terbaik, hanya saja karena saya udah menerima gift tadi itu berupa jam yang harganya mahal, maka saya bisa menerima tawaran dari mereka, dan itu nggak sehat buat perusahaan ya, untuk level perusahaan itu nggak baik gitu. Apalagi kalau ini dealingnya dengan pemerintah misalnya, kita bisa masuk ke gratifikasi, ke korupsi dan lain sebagainya nanti ya. Dan itu lebih berbahaya gitu ya. Jadi kita hindari praktek-praktek yang seperti itu gitu. Jadi kita pastikan kalau misalnya ada gift dari mereka, itu adalah gift yang nggak direct langsung ke orang tertentu gitu ya. Giftnya buat perusahaan gitu. Dan nilainya di sini jadi appropriate ya. Jadi yang di poin ketiga ini adalah nilainya itu appropriate, dari tipenya apa, value-nya apa itu appropriate. Jadi jangan sampai berlebihan juga gitu. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan harus kita tolak ya. Kalau berlebihan, ini kayaknya dalam tanda kutip ini suap deh gitu ya. Jadi ini sesuatu yang dikasih biar dealnya tembus gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir adalah transparan tadi ya. Makanya transparan ini adalah di level perusahaan ya. Jadi memang kalau misalnya ada gift tadi itu, ya giftnya untuk perusahaan memang sebenarnya, bukan untuk kita sebagai pribadi gitu ya. Beda ceritanya nanti kalau misalnya dari CEO itu akhirnya ngasihkan ke kita secara pribadi atau ngasihkan ke pegawai lain, that's fine, itu di dalam perusahaan ya. Tapi antar perusahaan kita harus transparan, harus clear. Kemudian ini ya yang tadi gift accepting. Jadi kalau tadi itu kita ngasihnya, kalau di sini adalah accepting gitu. Jadi tadi
pretty much sama sih ya tadi, karena saya udah nyampein juga untuk yang di bagian sebelumnya tadi tentang give accepting ya. Jadi di sini siapa sih yang nerima itu siapa gitu kan? Orang per orang kah atau grup tertentu kah gitu ya? Bisa diterima atau enggak gitu. Di gimana sebenarnya protokolnya? Di sini nyebut protokol. Gimana sebenarnya mekanisme penerimaan sebuah gift di perusahaan kita gitu ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah whether gifts should be reciprocated or not gitu ya. Jadi kira-kira kita harus ngasih gift balik enggak gitu ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jenis-jenis gift ini banyak macamnya ya. Jadi mulai tadi yang saya contohkan barang misalnya, atau bisa ketika kita misalnya bertemu di tempat umum, di kafe atau di um, tempat makan gitu misalnya, ya kita yang bayar gitu ya. Kita yang bayar gitu ya, kita ngasih gift ya berupa ya makanan yang kita serve tadi itu gitu kan. Jadi bisa jadi nanti di pertemuan mendatang balik ya dari pihak lain yang bayarin kita gitu. Hanya untuk mereka pengen diposisikan netral ya. Jadi mereka nggak pengen diposisikan mereka yang selalu ditraktir. Oke, dan yang ini managing expectation and time ya. Jadi kita ketika melakukan pitching, kita harus ngerti tentang waktu ya. Kita harus aware sama waktu yang kita miliki seberapa panjang. Ini kemarin kita bahas di persiapan. Cuman itu kan lebih ke latihannya. Tapi ketika di pitchingnya yang real, kita juga harus selalu aware sama waktu gitu ya. Jadi salah satu cara untuk bisa aware ini adalah dengan yang pertama kita harus ngonfirm ke grup ke audience bahwa oke, kita punya waktu dari jam sekian sampai jam sekian sepanjang berapa sekian menit gitu ya. Kemudian nanti dalam sepanjang waktu tersebut nanti akan ada presentasi dari A tentang ini, dari B tentang ini gitu ya. Jadi apa juga yang nanti akan dibahas gitu kira-kira, dan apa yang batasan-batasan apa aja yang kita dibahas gitu ya. Jadi karena memang keterbatasan waktu, kita hanya membahas sampai poin-poin ini aja dan segala macam. Itu kita sampaikan ketika di pitching kita ya. Jadi biar clear, biar ketika misalnya kita kelewatan waktunya, itu nggak dari klien nggak punya persepsi bahwa ini kok diterus-terusin gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampai dipotong sama mereka ya, dipotong padahal punch kita belum dapet ya. Padahal kita belum sampai ke summary yang bisa ngasih tawaran yang baik buat mereka. Kemudian yang berikutnya adalah taking questions. Taking questions ini udah biasa ya. Jadi kita harus nyampein juga role-nya kayak gimana. Jadi apakah ditanyain ketika misalnya pertanyaan itu udah muncul gitu ya, seperti yang saya pakai biasanya kalau yang ini pendekatannya. Cuman di sini adalah kekurangannya adalah time management kita jadi bisa kacau ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kompleks di tengah gitu. Jadi kita lagi jelasin kayak gini, ada pertanyaan dan itu kompleks, kita jawabnya panjangan, maka waktu kita habis gitu ya. Itu kekurangannya. Cuman kelebihannya adalah mereka nggak lupa gitu ya, apa yang ada di pikirannya klien atau audiens itu bisa langsung ditanyain. Nah, kebalikannya kalau misalnya yang kedua ya, until the end ini kalau jadi emang baru di akhir-akhir aja nanyanya, bisa jadi pertanyaannya tadi kalau misalnya nggak dicatat juga lupa. Kemudian kelebihannya adalah ya kita bisa lebih manage waktu ya. Jadi khusus waktu nanti untuk pertanyaan ada sendiri gitu. Kalau yang kedua ini lebih ke hybrid sih ya, lebih ke hybrid. Jadi di sequence tertentu kita emang potong di sections ya, sections tertentu nanti section A nanti bahas tentang apa, ada pertanyaan, section B ada apa, ada pertanyaan lagi gitu ya, ada sesi tanya jawab. Jadi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah working alone, the salesperson speech gitu ya. Jadi seringkali kita ketika melakukan pitching itu nggak selalu dengan tim gitu ya. Jadi untuk deal-deal tertentu kita yang merupakan tanggung jawab kita terutama ya kita harus melakukan pitching itu secara sendirian gitu ya. Nah, secara sendirian ini ada challenge-nya ya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sendirian dan itu harus lebih matang ya. Jadi di sini disebutin your preparations is even more important ya. Jadi memang lebih persiapan kita harus dibuat lebih baik lagi gitu karena kita sendiri yang ngelakuin gitu. Yang nyiapin kita sendiri. Kemudian ini ya, kita bertanggung jawab ke
materi-materi apa aja yang bakal jadi materi untuk pitching kita, baik itu slide presentasi, baik itu demo-demo tertentu, kemudian misalnya kalau misalnya ada handbook dan segala macam, itu kita yang harus nyiapin kemudian. Kemudian juga kita juga harus bisa melakukan riset secara sendiri ya. Riset baik produknya customer, produknya klien, kemudian dari organisasi di klien itu seperti apa, strategi mereka seperti apa ke depannya. Itu juga kita harus bisa ngeriset sendiri gitu. Jadi itu challenge, jadinya challenge gitu. Yang ini biasanya kita bagi-bagi kerjaannya ke orang lain yang ngelakuin riset sendiri, kemudian yang nanti ngompilasi bahannya sendiri dan segala macam. Tapi ini semuanya kita lakukan sendiri, jadinya memang lebih challenging gitu ya. Oke, itu aja kira-kira dari pertemuan kita untuk part yang satu ini ya, tentang pitch gitu ya. Saya harap cukup menambah ini ya, cukup menambah pengetahuan kita tentang gimana harusnya kita deliver pitch yang oke, yang keren, yang bisa nampilin punch-nya ya, yang kita bisa nendang, bisa nonjok gitu ya. Jadi emang ada impact-nya gitu ya. Jadi kerasa. Jadi ketika customer atau klien ini kita tinggal, mereka kerasa ditonjok gitu ya. Mereka kerasa habis ada bekasnya di mereka gitu ya. Jadi habis kena tonjok atau habis kena tendang gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar lewat doang gitu ya. Tadi bahas apa ya? Tadi ngomongin apa dan segala macam itu nggak jelas. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Ya kita berikan suatu pitch yang memang impresif dan bisa diingat oleh mereka. Jadi kira-kira itu, kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti ditanyain di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Sorry juga suara saya udah agak-agak habis. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.